Suster, saudara-saudari, ada seorang komandan tentara yang terkenal karena ketegasan dan disiplinnya. Ia pernah memenangkan banyak pertempuran besar, namun di akhir karirnya ia berkata kepada para bawahannya, "Perang terbesar dalam hidupku bukan melawan musuh di medan perang, tetapi melawan diriku sendiri, melawan kesombongan, rasa aman palsu, dan godaan untuk berhenti berjuang." Suatu hari saat ia telah menjadi tua, ia melihat seorang anak kecil di pelabuhan sedang memegang perahu mainan yang hampir hanyut. Ombak besar datang, anak itu terjatuh dan perahu mainannya terlepas. Tanpa ragu anak itu melompat ke air mengejar perahu kecilnya, lalu tertawa lega saat mendapatkannya kembali. Perwira itu terdiam. Ia sadar anak kecil itu tidak memikirkan resiko, tidak menghitung untung rugi. Ia hanya fokus pada satu hal yang ia cintai. Dan itulah yang selama ini hilang dari hatinya. Fokus penuh pada sang tujuan tanpa perhitungan pribadi. Ia lalu berkata, "Tuhan, ajari aku menjadi prajurit yang setia dan disiplin, tetapi juga menjadi anak kecil yang setia dalam kasih." Saudara-saudari, dua bacaan yang baru saja kita dengar menjadi seperti dua sisi mata pisau yang membentuk sebuah senjata rohani yang tajam. Yosua mengingatkan kesetiaan itu serius, tidak bisa hanya setengah-setengah. Yesus dalam Injil mengajarkan kesetiaan sejati lahir dari hati yang sederhana, lugu dan percaya. Inilah tantangan kita, bagaimana bisa setia dalam dunia yang penuh tawaran dewa-dewa lain seperti uang, kenyamanan, status, gengsi, bahkan pemujaan diri sendiri yang halus. Bagaimana kita tidak kehilangan hati yang jujur seperti anak-anak ketika kita sibuk membangun reputasi, program atau pelayanan? Jawabannya, hari ini kita diperintahkan untuk memilih lagi. Bukan kemarin, bukan nanti, tetapi sekarang. Memilih untuk melepaskan dewa-dewa yang kita simpan diam-diam di sudut hati kita. Memilih untuk melayani Tuhan bukan hanya dengan bibir, tapi dengan tindakan nyata di rumah, di lingkungan, komunitas, maupun juga di tempat kerja. Memilih untuk datang kepadanya seperti anak kecil, tanpa topeng, tanpa perhitungan, mau dipeluk dan dibentuk. Saya yakin kalau kita hanya punya kewaspadaan seperti Yosua tanpa hati seorang anak, iman kita akan menjadi iman yang kaku dan penuh curiga. Tapi kalau kita hanya punya hati seorang anak tanpa kewaspadaan, iman kita akan menjadi iman yang naif dan mudah disesatkan. Maka kita dipanggil untuk punya keduanya, teguh seperti batu tapi juga lembut seperti daging hati. Mari kita pulang hari ini bukan hanya membawa rasa haru karena Tuhan memberkati kita, tapi juga keputusan untuk bertindak. Mulailah membangun suasana doa dan kasih yang nyata. Tempat kerja jadilah saksi kebenaran, meski itu berarti berbeda dari banyak orang. Di gereja layani dengan hati. Seorang anak bukan untuk mencari hormat, tapi mencari wajah Yesus. Kerajaan Allah tidak diwarisi oleh yang pandai. Kerajaan Allah tidak diwarisi oleh yang pandai bersilah kata, tetapi oleh yang setia seperti prajurit dan tulus seperti anak kecil. Hari ini di hadapan Tuhan kita diundang untuk menjadi keduanya. Mari kita hening sejenak, kita berdoa agar kita bisa mempunyai kesetiaan yang teguh seperti yang dikatakan Yosua, seperti seorang prajurit yang disiplin, tapi juga seperti yang diharapkan oleh Yesus, mempunyai hati seorang anak yang sederhana, tulus dan polos